Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat serta anugerah dari Allah kita kembali hadir di majelis Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, hati yang ikhlas, ya, dan istiqomah di dalam mengamalkan ilmu sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-82, ya. Mudah-mudahan yaitu tentang ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, babu fadlil ilmi, di dalam mengamalkan ilmu sampai husnul khatimah. Bab tentang tambahan ilmu, ya. Hadis yang ke-82, ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibni Syihab an Hamzah ibni Abdillah ibni Umar ana ibna Umar qala haddatsana Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibni Syihab, dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, ibni Abdillah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la ara ar-riya yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naim, ketika aku tidur, ya. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, ya. Kemudian bermimpi. Dan nanti mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, ya. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu, ya, bukan sekedar mimpi biasa. Jadi ceritanya apa mimpi Nabi? Utitu biqadah, kemudian bermimpi. Utitu biqadahi laban. Aku didatangkan segelas susu. Jadi aku didatangkan segelas susu, ya.
Fasyaribtu, kemudian aku minum. Kemudian aku apa? Minum. Hatta, sehingga inilah ara ar-riya yakhruju fi adfari. Jadi susu itu diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saking kenyangnya meminum ilmu atau meminum susu tadi. Susu yang diminum Nabi masuk ke perut, masuk ke tubuh beliau. Itu saking lubernya susu. Seakan-akan aku melihat luberan susu keluar tumpah ke jari-jariku. Summa a'taitu fadli Umar. Kemudian aku berikan kelebihan susu tadi ke sahabat Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya, ketika sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah. Fama awal tahu, apa yang engkau takwilkan dari mimpi tersebut ya Rasulullah. Jadi takwil mimpi seperti itu seperti apa ya Rasulullah? Jadi tadi kisahnya itu Nabi bermimpi, kemudian Nabi dikasih minum susu, ya. Susu diminum itu sampai luber, ya. Seakan-akan keluar sampai ke jari-jari Rasulullah. Ketika Nabi ditanya, engkau minum susu tadi takwilnya seperti apa ya Rasulullah? Qala al-ilma, itulah ilmu. Itulah apa? Ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi faedah dari hadis ini yang pertama bahwa mimpi Rasulullah SAW bukanlah sekedar bunga tidur, ya. Bukan sekedar mimpi tanpa makna, tapi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Nah, di dalam mimpi tadi memberikan isyarat bahwa susu yang diminum oleh Nabi sampai luber ke jari-jari beliau itu adalah isyarat ilmu. Isyarat apa? Ilmu. Bahwa Nabi SAW sebagai manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, sudah diberikan nutrisi oleh Allah berupa ilmu tadi. Jadi susu di situ ditakwil sebagai ilmu. Artinya betul-betul kenyang, betul-betul matang. Ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa wahyu tadi. Ya. Nah, kenapa ilmu diibaratkan seperti susu tadi? Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ilmu diibaratkan seperti susu listirakihima fi kathratin naf'i bihima, karena dari sisi nutrisi manfaatnya. Jadi ilmu itu seperti nutrisi, sebagaimana susu juga memberikan nutrisi.
Ketika susu diminum memberikan nutrisi, badan kita menjadi tumbuh, menjadi sehat, berkembang. Demikian juga ilmu. Nutrisi ilmu kalau dikonsumsi masuk ke dalam diri kita, itu akan menumbuhkan jiwa yang besar, jiwa yang bersih. Karena ilmu adalah nutrisi jiwa kita, nutrisi hati kita, nutrisi agama kita. Ya. Makanya diibaratkan seperti susu ilmu tadi ya, di dalam memberikan manfaat. Ya. Baik manfaat secara individu maupun manfaat secara global. Itulah ilmu ya. Nutrisi jiwa, nutrisi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam mengkonsumsi nutrisi ilmu itu, kita harus memberikan porsi yang cukup tadi. Kalau ilmu itu tidak ada masalah untuk diluberkan, ya, dilebihkan. Supaya manfaat ilmu itu, ya, yang lain kecipratan dari luberan ilmu kita atau ilmu yang ada pada diri kita sehingga memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya di dalam hadis ini luberan dari susu yang diminum Nabi, sisanya atau kelebihannya tadi itu kemudian disuguhkan kepada sahabat Umar. Disuguhkan, diberikan kepada sahabat Umar. Artinya apa ini? Artinya bahwa ini keutamaan sahabat Umar bin Khattab ya, dalam masalah ilmu. Ya. Keutamaan sahabat Umar bin Khattab di dalam masalah ilmu. Makanya dalam sejarah ya ikhwah, jamaah sekalian, Umar itu adalah termasuk sahabat-sahabat senior ya. Sahabat-sahabat andalan Rasulullah SAW dalam masalah ilmu. Sering Umar memberikan pandangan-pandangan musyawarah kepada Rasulullah SAW dalam segala hal. Dan banyak sekali apa yang dilakukan Umar dan juga pendapatnya itu cocok dengan wahyu. Contoh ya, makanya Umar itu pernah berkata, wafaqtu rabbi fi salasin. Jadi aku pernah mengusulkan kepada Nabi 3 perkara. Dan 3 perkara ini ternyata diiyakan oleh wahyu. Sesuai dengan wahyu. Dan menjadi sebab turunnya suatu ayat. Apa 3 perkara itu? Dicontohkan ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Orang sholat di depan Ka'bah kan berputar ya, melingkar gitu ya. Melingkar. Di mana saja, di pojok mana saja, yang penting menghadap Ka'bah, selesai. Itu kalau orang sholat di depan Ka'bah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Di awal-awal ada perintah untuk sholat. Nah kemudian ketika Rasulullah mengimami sholat, itu posisi imam di mana? Posisi imam di mana? Maka sahabat Umar mengusulkan supaya Nabi mengimami manusia sholat di depan Ka'bah itu posisinya adalah di makom Ibrahim. Di mana? Di makom Ibrahim. Itu bekas
kakinya Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Kalau sekarang sudah dikasih tanda itu ya. Jadi tanda yang sudah dikasih tanda, kalau sekarang kelihatan itu. Ada tanda makom Ibrahim. Ya, depan Ka'bah. Itu usulan Umar kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan ternyata dibenarkan oleh wahyu. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Dan jadikan tempat makom Ibrahim ini, bekas pijakan Nabi Ibrahim ini sebagai apa? Tempat salat. Ya. Itu asalnya usulan siapa? Umar. Jadi memang Umar itu bukan sekedar orang cerdas ya, tapi orang yang sangat bijak. Orang yang sudah banyak pengalaman hidupnya. Karena dia sebelum masuk Islam, tokoh sentral dari orang-orang Quraisy. Ya. Setelah masuk Islam, manfaat luar biasa Umar terhadap kaum muslimin ini. Nah kemudian masalah yang kedua, Umar juga pernah mengusulkan kepada Nabi ketika menerima tamu. Jadi orang yang datang ke Rasulullah itu kan orang bisa lalu lalang ya, hulu hilir, bisa datang kapan saja. Dan banyak tamunya Nabi. Demikian juga banyak juga orang bertanya tentang masalah hukum terhadap istri-istri Nabi. Nah waktu itu belum ada perintah untuk hijab. Belum ada perintah untuk hijab, memasang satir, ya, pembatas itu ya. Hijab ya. Maka Umar melihat, ya Rasulullah, yadkhulu ala nisa'ika al-barru wal fajir. Walau amartahunna yahtajibna. Ya Rasulullah, orang datang ke rumah ini, ya bisa jadi ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Mbok ya ini engkau jadikan untuk istri-istrimu itu hijab. Dikasih satir, hijab supaya tidak terjadi fitnah. Maka sejak itu turunlah ayat tentang kewajiban hijab. Ya. Makanya bagusnya memang orang punya ruang tamu, ya, itu ada hijabnya. Ya. Pemisah. Supaya apa tadi? Demi keamanan ya. Dan juga demi kenyamanan ya, supaya tidak terkena fitnah. Jelas ya? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya, jadi contoh hal-hal yang usulan-usulan Umar tadi itu cocok ya dengan apa tadi? Wahyu ya. Cocok dengan wahyu. Sama ketika pernah Nabi diprotes oleh istri-istri beliau. Ya biasa namanya perempuan yang kadang punya keinginan, kepingin biaya hidup tambah ya, atau punya perhiasan hidup. Sama, semua perempuan itu sama di dunia ini. Ya. Nah ketika istri-istri Nabi itu minta perhiasan dunia, karena cemburu dan karena keinginan tadi itu, maka Umar ya, memberikan saran tadi untuk tegas kepada masalah mendidik istri.
supaya tegas. Termasuk dalam masalah cemburu tadi. Ya. Makanya turunlah ayat ya. Asa rabbuhu imtallaqakunna ayyubtilahu azwajan khairam minkunna. Jadi mudah-mudahan atau barangkali Tuhannya Muhammad jika beliau Nabi Muhammad menceraikan kalian, wahai para istri, Allah akan mengganti yang lebih baik daripada kalian. Jadi Nabi itu ketika disodori tentang masalah dunia ya, oleh istri-istrinya, maka Al-Quran datang memberikan pilihan tegas dalam masalah mendidik istri itu. Diberikan pilihan, kalian pilih dunia ya atau pilih Rasulullah ya. Inturidena, ketika kalian ingin ya, kehidupan dunia ya, maka Nabi memberikan pilihan tadi, pilih dunia silahkan sana atau pilih akhirat. Nah ketika pilihan itu diambil, ketegasan tadi ya, maka barangkali kalau kalian diceraikan, Allah akan ganti yang lebih baik daripada kalian. Akhirnya redam. Istri-istri Nabi semuanya sepakat memilih akhirat dan memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak ya cara mendidik istri itu. Karena dalam pendidikan perempuan itu, yang namanya perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, itu pun bengkok. Tulang kalau bengkok itu, kalau dibiarkan ya bengkok terus. Ya. Kalau nggak dididik bengkok dia seumur hidup. Kalau terlalu keras, meluruskannya patah. Dan itu ekstrim, nggak boleh. Bagaimana pola pendidikan perempuan tadi? Tegas, tegas. Jadi ketegasan Rasulullah di dalam mendidik istri itu luar biasa tadi. Selalu memberikan alternatif pilihan. Dunia atau akhirat. Ya. Pilih kepentingan pribadi atau kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh ya, usulan-usulan Umar ya kepada Rasulullah yang kemudian dibenarkan oleh wahyu dan turun ayat membenarkan itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah takwil tadi ya dari hadis. Ketika Rasulullah bermimpi minum susu sampai luber keluar ke jari-jari beliau dan termasuk luberan susunya dikasihkan ke Umar. Itu takwilnya ilmu. Ya. Ilmu. Orang diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu, maka dia diberikan kelebihan berupa fadilah, manfaat. Ya. Jadi manfaat ya. Dan itu sebaik-baiknya Pak. Sebaik-baiknya manusia. Ya. Khairukum anfa'ukum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dengan ilmu, yang ilmu jati itu luber, memberikan manfaat kepada orang lain ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sekali lagi hadis ini mengibaratkan kelebihan atau luberan ilmu tadi diibaratkan seperti luberan susu tadi. Ilmu seperti susu di dalam memberikan nutrisi jiwa kita, nutrisi kehidupan kita. Orang dengan minum susu dan ilmu tadi itu, dia akan tumbuh kembang. Tumbuh wawasannya, tumbuh imannya. Sehingga memberikan manfaat.
dunia dan juga akhiratnya. Taib, hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-83. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Ibni Syihab, an Isa ibni Talhah, ibni Ubaidillah, an Abdullah ibni Amr ibni As, an Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, beliau berdiri fi hajjatil wada, pada peristiwa haji wada, Jadi pada peristiwa haji wada, Ada apa peristiwa di situ? Jadi ketika Nabi itu berdiri pada peristiwa haji wada dan beliau berada di Mina, berada di Mina. Linnasi yas'alunahu, kepada manusia mereka bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika peristiwa haji wada itu, banyak orang bertanya tentang masalah. Bertanya tentang satu masalah. Faja'ahu rajulun. Kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang, Ada seseorang datang kepada Rasulullah, Faqala lam ash'ur fahalaktu qabla an adbah. Ya Rasulullah, ini kasusnya ketika peristiwa orang haji, saya sudah kadung motong nyukur rambut, sementara saya belum menyembelih korban. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idbah wala haraj, sembelih dan tidak ada dosa, enggak ada beban. Faja'a akhar, kemudian datang lagi masyarakat, bertanya. Faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Jadi kasusnya sama. Jadi aku nyembelih korban sebelum melempar jumrah. Faqala, Nabi mengatakan irmi wala haraj. Lemparlah jumrah, kamu enggak ada beban, enggak ada dosa, enggak ada masalah. Fama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, maka tidaklah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu apapun, kuddima wala ukhira, baik diawalkan maupun diakhirkan tadi, illa kecuali qala if'al wala haraj, kecuali Nabi mengatakan kerjakan, dan tidak ada beban. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah if'al wala haraj, kerjakan tanpa beban, tanpa dosa. Jadi Nabi di peristiwa haji wada itu memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan apa? Dalam masalah melempar jumrah. Kemudian apa lagi?
masalah nyembelih kurban. Ya. Diberikan kemudahan dan Nabi hanya mengatakan if'al wala haraj. Kemudahan dalam masalah melaksanakan kesempurnaan rukun ibadah haji. Atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah haji waktu itu. Nabi katakan if'al wala haraj. Nabi memberikan fatwa. Dan fatwa Nabi dibangun di atas tadi if'al wala haraj. Ya, kerjakan. Dan tidak ada beban. Jadi Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, sekaligus sebagai mufti, sebagai panutan, sebagai tokoh, memberikan kemudahan. Ini yang digarisbawahi dalam bab ini ya. If'al wala haraj. Ya, memberikan kemudahan. Nah, bab ini dimasukkan oleh Imam Bukhari masih dalam rumpun bab ilmu. Apa keterkaitannya dengan masalah ilmu? Jamaah sekalian, ketika orang itu semakin mapan ilmunya, semakin luber ilmunya, sebagaimana lubernya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis tadi, itu justru ilmu memberikan solusi. Jadi salah satu karakter seorang ilmuwan adalah solutif, ya, memberikan kemudahan. Ulama itu memberikan kemudahan, tokoh itu memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan, bukan melempar batu sembunyi tangan yang membuat kegaduhan, tidak. Seorang ilmuwan itu solutif. Makanya di dalam riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi bahwa himmatul ulama ar-riayah. Obsesi ulama itu adalah riayah, mengayomi, membimbing, mengasuh masyarakat. Itu ulama. Kalau ada orang dinobatkan sebagai ulama atau ilmuwan, tapi kerjaannya bikin gaduh, bukan ulama itu. Mulutnya bikin gaduh, tulisannya bikin gaduh, bukan memberikan solusi, itu bukan ilmuwan. Ilmuwan adalah solutif, riayah, memberikan kemudahan. If'al wala haraj. Kerjakan tanpa beban. Itu ilmuwan. Jangan malah ilmuwan itu mempersulit. Berikan kemudahan-kemudahan bagi umat, supaya umat itu melihat agama ini mudah, bukan melihat agama ini sempit gitu. Makanya sebagian definisi ulama itu apa sih? Selain didefinisikan sebagai ulama itu himmatuhum ar-riayah, ulama itu alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Jadi ilmuwan ulama itu semakin matang ilmunya, dia melihat masyarakat itu dengan pandangan rahmah, kasih sayang, sehingga memberikan solusi, kemudahan. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita buka ya kitab-kitab fikih, itu solusi bagi kehidupan. Bagaimana ya hukumnya ya kalau ada wanita yang biasa haid 7 hari kok tiba-tiba berubah, tidak menentu. Yang biasa 7 hari kok ini kok berubah, kok jadi 9 hari, kok 10 hari, kok 15 hari, lo gimana ini? Kan bingung orang. Datang ulama memberikan solusi.
ditulis bab fikih. Bab tentang masalah bagaimana orang yang haid, kapan dia harus suci, kapan dia harus sholat, kapan dia haidnya normal, kapan dia bingung. Itu udah dibuat bab klasifikasinya. Makanya dibuat bab tentang orang haid, wanita yang haid, yang itu mubtadi'ah. Haid yang pemula. Ditunggu, kalau haid pemula itu ditunggu. Ya. Karena dia belum pernah haid, belum punya pengalaman. Ditunggu sampai 7 hari. Haidnya sehari atau 3 hari atau 7 hari. Ditunggu sampai tuntas. Darahnya berhenti. Oh 7 hari, ya udah 7 hari. Dipegang. Nanti haid kedua, haid ketiga, oh 7 hari. Terus. Tanggalnya gak geser. Tanggal geser itu kan karena faktor apa? Mungkin pikiran, psikologis ya. Atau faktor makanan, atau stres, depresi, atau dia punya penyakit. Makanya geser jadwalnya tadi. Ya. Tapi kalau dia sudah biasa normal 7 hari terus itu. Itu yang dipakai patokan, namanya muqtadah. Wanita yang sudah biasa mengetahui kebiasaannya, haidnya. Itu yang dipatok, menjadi patokan hukum. Ada juga orang yang bingung tadi. Maka dimasukkan kategori wanita haid yang mutahayyirah. Ya, yang bingung. Bagaimana kalau dia bingung? Ya. Kalau dia bingung bagaimana? Tetap disolusi, berikan solusi. Dia mandi, ya, mandi setiap mau sholat untuk kehati-hatian. Karena dia tidak bisa membedakan apakah ini darah haid ataukah darah istighadah. Itu sudah ada solusinya di kitab-kitab fikih. Semua kitab fikih itu memberikan solusi baik kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Itu ulama. Itu ulama. Ya. Walaupun itu fikih klasik, itu sudah detail. Sampai sifat darah haid itu dijelaskan dalam kitab fikih. Ya. Jadi ulama itu memberikan solusi dalam segala hal tadi ya. Makanya Nabi tadi, bayangkan ya, Nabi dalam kondisi haji. Dan itu haji wada. Nabi dalam kondisi berdiri. Ya. Makanya Nabi kondisi berdiri itu menyempatkan diri memberikan fatwa, solusi kepada masyarakat. Ya Rasulullah saya begini, if'al wala haraj, kerjakan saja. Ya Rasulullah saya begini, if'al wala haraj. Nah itu ulama begitu memberikan solusi kepada masyarakat. Itu ilmuwan begitu. Dan menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang mudah ya. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dimudah-mudahkan dalam arti orang mencari enaknya saja di dalam cara beragama. Mudah dalam kapasitas rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian mudah dan tidak menghendaki kalian sulit. Permudah. Jadi kalau kita tinggal di tengah masyarakat pedalaman, pedesaan, ya, yang mereka nggak tahu sholat, belum tahu ucapan la ilaha illallah, ya ajari dulu sholat. Jangan diajari yang macam-macam dulu, mudahkan aja dulu. Ya, dia sholat kadang masih mabuk, biarin aja dulu. Ya, masih main togel, masih main gaplek, masih pokoknya judi, mau limo itu dia kerjakan semua. Ajari dulu sholatnya dibenerin. Ya. Nanti kalau sholatnya udah bener itu semua akan ditinggalkan yang haram-haram itu. Ya. Mudahkan ya masyarakat itu untuk berbuat kebaikan. Jangan mempersulit gitu. Jadi jangan membuat pertentangan gitu ya cara beragamanya. Sehingga membuat masyarakat jadi berat dan sulit. Dan memandang Islam seakan-akan jauh gitu. Melangit, jangan.
Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Mudahkan sebagai solusi. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tadi, faedah dari hadis ini, dimanapun berada, kalau ada orang tanya, dijawab. Ya. Karena jangan memendam kebodohan. Jadi kebodohan itu jangan disimpan. Tolong ditanyakan. Kalau nggak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Makanya kenapa Nabi itu nggak menunda-nunda. Nanti dulu ya, saya tak menyelesaikan prosesi rukun-rukun hajinya dulu. Enggak. Nabi masih dalam berdiri di Mina, ada orang tanya, Nabi memberikan fatwa, memberikan jawaban. Jadi jangan ditunda. Kalau kita nggak tahu, tanyakan kepada yang tahu. Dan orang yang tahu segera memberitahu gitu. Ya, supaya kebodohan itu nggak berkembang. Supaya kebodohannya itu nggak mengendap. Karena kalau orang hidup di atas kebodohan ini, rugi dia. Gelap, tersesat. Maka jangan gengsi, jangan malu, tanyakan kepada ahlu dzikri, ya. Orang yang punya ilmu, tanya tentang hukum ini, hukum itu. Jangan dipendam kebodohan itu, jangan malu bertanya. Ya. Makanya dulu ulama mendapati ilmu itu bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan banyak bertanya. Ketika tidak tahu, disitulah dia tahu tentang ilmu, ya kan? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang berikutnya, if'al wala haraj, artinya hendaklah kita menjadikan agama ini payung yang mengayomi seluruh umat gitu ya, seluruh manusia. Kerjakan dan mudahkan ya. Kerjakan dan tidak ada masalah, enggak ada beban. Kerjakan saja. If'al wala haraj. Ya, dimudahkan. Jangan mempersulit. Orang sekarang itu kan suka rumit gitu cara hidupnya, yang sifatnya administratif ya. Kalau zaman dulu itu mudah dan mudah. Tidak ada orang terlantar karena kesulitan, enggak ada. Pernah datang ada sahabat Nabi itu saking miskinnya, ibarat orang itu nggak laku kawin, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, atapnya atap langit, buminya bumi tanah yang dipijak. Dia hartanya hanyalah baju yang nempel, sarung yang dia pakai. Ditawari nikah oleh Nabi. Fulan kamu nikah ya? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikahin saya? Udah kamu nikah, kamu punya mahar, cari di rumah sana. Gak ada ya Rasulullah, gak ada mahar. Cari walaupun itu ring besi katanya. Walaupun apa? Cincin besi katanya. Kalau anak sekarang cincin mainan itu ya, bukan cincin emas. Dicari di rumah gak dapat juga itu cincin besi. Ibarat orang sekarang dibuka tabungannya nggak ada saldo, nggak punya duit, nggak ada apapun. Ya Rasulullah, nggak ada apa-apa kecuali sarung yang saya pakai. Sarung yang saya pakai. Kalau ini tak jadikan mahar, lah saya pakai apa? Nggak sarungan. Itu sempit yang sedemikian rupa tadi. Nabi berikan solusi. Angkah tuka bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan kamu dengan hafalan Qur'anmu. Jadi maharnya ayat Al-Quran, Pak. Bacaan Quran. Sederhana. Kalau sekarang itu kan orang mau kawin tuh susah sekali gitu. Belum izin-izinnya ribet. Belum cari maharnya. Belum ini nanti resepsinya pakai adat Jawa atau Sunda. Wah ribet Pak. Belum cateringnya, aduh mumet. Undangannya,
lokal atau interlokal. Orang mau kawin susah banget zaman sekarang itu. Ya. Administratif. Menyulitkan gitu. Zaman Nabi sangat sederhana dan mudah itu. If'al wala haraj tadi. Kerjakan ya, dan tanpa beban. Nah, itulah sebenarnya ilmu. Jadi sebenarnya kalau orang semakin berilmu itu mudah gitu loh. Kalau ada orang semakin berilmu cara hidupnya kok rumit, itu problematik itu, masalah ilmunya itu. Cara hidupnya kok rumit, ribet gitu. Ya. Pasti ada yang keliru cara berilmunya itu. Orang semakin berilmu itu dadanya semakin longgar dan semakin mudah itu. Cara hidupnya mudah. Bukan pakai hidup-hidup yang ribet ya. Nah itulah if'al wala haraj ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang berikutnya ini. Bab yang ke-24, hadis ke-84. Itu masih terusannya. Terusan dari hadis yang sebelumnya. Beda riwayatnya dari Ibnu Abbas kalau ini. Sama kasusnya Nabi ditanya su'ila fi hajjatihi faqala dabahtu qabla an armi fa'awma'a biyadi qala wala haraj qala halaktu qabla an adbah fa'awma'a biyadi wala haraj. Kasusnya sama tadi ya. Nabi masih di Mina ditanya banyak orang, ya Rasulullah gimana ini, saya sudah kadung lempar jumrah ya, saya kadung nyembelih tapi belum lempar jumrah. Saya sudah kadung tahallul belum nyembelih. Ya. Nabi sambil isyarat kerjakan. Wala haraj. If'al wala haraj. Nabi sambil isyarat. Ya. Untuk meyakinkan. Ya. Dan isyarat Nabi dengan tangan dan kepala. Kadang untuk meyakinkan orang itu Pak ya. Ya, untuk meyakinkan orang itu tidak hanya sekedar bahasa lisan. Ini faedah ilmunya ya. Ketika kita meyakinkan seseorang, anak kita, murid kita, atau teman bisnis kita, atau siapa saja. Untuk meyakinkan orang itu terkadang tidak cukup dengan bahasa mulut ya, bahasa lisan. Butuh ada bahasa isyarat. Kerjakan. Wala haraj. Atau bahasa anggukan kepala. Iya, iya. Nah gitu. Itu penting. Ini skill dalam masalah komunikasi bahasa. Supaya lawan bicara kita itu puas ya. Atau yakin gitu. Makanya Nabi itu kalau berinteraksi dengan orang, menghadapnya itu seluruh badan Pak. Bukan noleh begini, bukan. Menghadap berhadapan dengan orang. Face to face, berhadapan. Seluruh badan itu. Ini bahasa. Bahasa tubuh, bahasa isyarat. Ya. Tidak hanya santun dari sisi ucapan, tapi bahasa isyarat atau bahasa tubuh itu digunakan oleh Nabi SAW secara totalitas untuk mendidik masyarakat. Untuk mendidik apa? Masyarakat. Ini penting ya. Ini penting sekali. Makanya kalau kita interaksi dengan orang itu nggak cukup dengan lisan. Ya. Terkadang butuh bahasa isyarat. Sama Pak kalau Bapak punya anak kecil itu ya. Anak kita usia 3 tahun ya. Atau 4 tahun. Kan segini. Bapak kan segini. Kalau manggil atau nasihatin itu jangan le, atau nak sambil berdiri gitu. Anaknya di sini. Ah itu enggak tepat ya. Bagaimana supaya tepat? Supaya tidak hanya bahasa lisan tapi bahasa isyarat. Ya kita agak jongkok gitu ya. Supaya kepala kita sejajar dengan anak kita. Nak, ayo ikut abah yuk. Ikut ayah. Salat ya.
Itu beda dengan bahasa, sholat kamu, sholat. Awas. Kalau enggak, awas. Diancam lagi gitu ya. Itu bahasa angkuh namanya. Ya, bahasa angkuh. Dan tidak tepat di dalam proses pendidikan gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan itu Nabi memaksimalkan bahasa pengantar tadi. Tidak hanya bahasa lisan, tapi juga bahasa isyarat. Isyaratnya Nabi tidak hanya dengan tangan, tapi terkadang pakai apa? Anggukan kepala. Ya, anggukan kepala. Ya, anggukan kepala. Pernah ya, Nabi terkadang enggak mengucapkan, ya, tapi menggunakan isyarat saja pada waktu tertentu gitu ya. Itu penting, makanya kondisional tadi dilihat. Waktunya habis. Wallahu a'lam bishawab, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dari kajian hadis tadi. Untuk kita amalkan, bukan sekedar didengarkan tapi dipraktekkan, diamalkan. InsyaAllah membawa manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini suaranya agak serak ya, agak serak, kehabisan suara.